Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, kita ini training Ramadan, training Zulhijjah baru-baru 15 hari lah begitu. Apa efeknya pada diri kita? Apa efek yang mesti kita bisa rasakan itu? Insyaallah jemaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semua rangkaiannya ini kalau kita hubungkan jemaah sekalian, ujung dari perjalanan ibadah kemarin apa kira-kira yang paling banyak, Pak? Dari tanggal 1 sampai tanggal 13 itu tasyrik, apa yang paling banyak coba? Dari renungan Bapak apa? Ya, yang paling banyak adalah coba takbir, mengagungkan Allah. Itu yang saya lihat, Pak, kesimpulan saya. Jamaah haji ada namanya tawaf, dan tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Memulai tawaf apa yang dibaca? Bismillah Allahu Akbar. Berapa kali? Setiap putaran atas nama Allah, lalu takbir 7. Dan setiap takbir kita punya dada ini harus selalu dekat dengan Ka'bah 7 kali. 7 kali. Ketika sa'i bolak-balik juga ucapannya banyak bertakbir 7 kali. Ketika pergi jamarat, pergi melontar, berapa kali lontar? 7 kali. Berapa? Hari pertama itu kan dilempar 7. Dan sunnah ketika lontar itu juga bertakbir. Besoknya 3 dilempar melontar, dan 3 kali 7 21. Besoknya 3 kali 7 21 lagi. Besoknya 3 kali 27 21. Banyak. Apa yang dianjurkan sejak tanggal 1 sampai 10? 9. Fa'aksiru fihinna bitakbir wa tahmid wa tahlil. Perbanyak takbir. Ketika kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, apa ucapan intinya? Takbir. Karena itu setiap sholat, Pak, ada kunci. Sholat tasbih, bagi menerima dalilnya, tentu tasbihnya. Kalau sholat gerhana, inti dari istighfarnya. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, inti pada takbir. Karena terkenallah istilah 7 dengan 5, satu pendapat. Meskipun itu bukan pendapat qat'i saja. Begitu, karena ada 7 dengan 7 malah. 7 di takbir pertama, 7 di rakaat kedua. Itu dari mazhab Abu Hanifah, itu 7 dengan 7. Mazhab Syafi'i yang 7 dengan 5 kita ambil. Tidak ada dalil secara qat'i menegaskan itu. Kita ambil, terimalah. Karena itu mungkin dalil yang paling masyhur, 7. Terus di setiap sudah salat apa dianjurkan? Takbir lagi setiap sudah salat. Selama Idul Adha tambah hari tasyrik, apa yang diucapkan? Takbir. Terus khutbah, meskipun 2 pendapat. Ada khutbah itu adalah seperti tetap khutbah Jumat, innal hamdah. Tetap kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di mazhab Asy-Syafi'i itu adalah 9 kali takbirnya. Kenapa? Karena ada dalilnya. Cuma dalil ini ya sebagian ulama tidak menerima tingkah kesahihannya.
Tapi yang jelas kalau Bapak mau khutbah, tempatkan ya. Kalau Bapak mau khutbah di mayoritas yang berpaham, tidak menguatkan itu dalil, pakai innal hamdalillah. Tapi kalau khutbah di mayoritas yang pakai itu dalil, terutama saudara kita di Nahdlatul Ulama, pakai itu dalil. Ya pakai itu bukan innal hamdalillah, tapi takbir 39 kali baru baca alhamdulillah. Apa yang pokok di sini, Pak? Saya lihat ini butuh dihadirkan kembali takbir dalam hidup. Terus apa itu takbir? Jangan basa-basi bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbirnya Abdullah bin Mas'ud 2. Takbirnya Abdullah bin Abbas 3. Kalau Salman Al-Farisi itu 1. Meskipun ada tambahan Allahu Akbar kabira. Nah kita di Indonesia ini saya lihat campur-campur. Nah itu mau takbir apa nambil? Ya mungkin paham dengan at-tawassu, dilonggarkan saja. Yang penting bertakbir. Saya lihat begini Pak, kalau Indonesia saya lihat maaf ya, takbir kita itu masih penekanannya di lagu dan suara. Masih banyak kita itu lebih ditekankan lagunya, lebih dinikmati kuliah kalau lagu. Tapi coba lihat kalau Timur Tengah itu Pak, lurus-lurus itu takbirnya, tidak ada lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada lagu-lagunya. Dan itu jadi ulang-ulang. Kita di sini, wah luar biasa lagunya Pak. Akhirnya terpesona dengan lagu tapi kehilangan makna. Coba ya, kalau yang di Mekah, di Madinah itu yang takbir siapa? Tukang azannya. Kita di sini imamnya. Karena tidak ada ketentuan. Yang pegang mic boleh imam, boleh muazzin dan siapa saja. Dan tidak mesti imam dulu komandoi, sebentar makmum, sebentar makmum imam lagi. Itu namanya paduan suara. Ya bisa saja begini, takbir saja imam, terus makmum, terus sama-sama bertakbir. Mau takbir mana yang dipilih, yang penting sama-sama bertakbir. Di sana bertakbir, sana bertakbir, sana bertakbir, semua bertakbir. Bergemuruh takbir itu meskipun pilihan takbirnya beda. Nah, kita di sini kan satu komando. Kalau tidak ada mau takbir kalau belumpi, dan tidak ada mau berhenti kalau belumpi. Akhirnya seperti zikir berjamaah itu Pak, efeknya tidak terlalu dirasakan. Coba Pak, takbir mandiri coba Pak, lebih dinikmati. Itu konon Bung Tomo memenangkan perang di Surabaya itu karena pekikan takbir. Jenderal Sudirman Pak kecil-kecil, kalau dia berkomandan dengan takbir seperti memiliki kekuatan energi sangat dahsyat. Perang Badar karena bisa menang itu 300 melawan 1000 orang, itu karena pekikan takbir. Ternyata suara takbir itu Pak, suara energi besar bagi kita. Hidup ini butuh takbir. Makanya kalau ada orang bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kalau disertai dengan suara Pak, kekuatan dahsyat. Nah kita mau masukkan dalam kehidupan kita. Gimana supaya ada suara takbir? Gimana supaya ada suara takbir dalam hidup kita sehingga memiliki kehidupan? Ketika Ibrahim itu mampu menyembelih Ismail Pak karena kekuatan takbir. Maaf ya, seandainya Ibrahim disuruh menyembelih itu sapi, tidak ada artinya. Karena sapinya Ibrahim itu melimpah, tidak bisa dia hitung ternaknya. Seandainya apalagi kalau disuruh menyembelih kambing, ta'addi. Tapi disuruh Ibrahim apa? Menyembelih manusia, anaknya sendiri. Dan mau maaf ya,
Perhatikan kata-kata itu, tidak ada kata la ya Ibrahim uktul, bunuhlah, tidak ada kata bunuh, tapi apa? Izbah, itu sembelih. Anni azbahuka, bukan anni aktuluka. Tapi menyembelih itu dengan membunuh, Pak, beda. Tidak disuruh menyembelih, tidak disuruh membunuh Ismail, tapi disuruh memotong Ismail. Apa kekuatannya Ibrahim, Pak, untuk bisa menyembelih Ismail? Itu bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agungkan Allah. Kecilkan Ismail. Nah, Ismail mampu menyerahkan lehernya itu karena dia bertakbir. Mari Pak kita manai, mungkin kita ini punya Ismail di rumah kita. Ismailnya apa, Pak? Semua yang berwujud menghalangi cinta kita kepada Allah, itu namanya Ismail. Yang dimaksud itu adalah bukan sapi, bukan onta, bukan kambing, yang tapi yang disuruh potong apa? Ismail. Karena Ismail bagi Ibrahim, Pak, paling bermakna waktu itu, paling penting, paling perhatian, paling tinggi, paling menjiwai seluruh pikirannya itu Ibrahim ada sama Ismail. Lebih dari segala-galanya itu Ismail hadir itu, Pak, besar sekali itu. Maka Allah mengatakan ini potensi cinta Ibrahim bisa terbelah, potensi kepatuhan Ibrahim bisa terbagi. Karena itu sebelum terbagi, cinta Allah potong itu Ismail.